Aku bilang sama suami, kok aku nggak head ya. Kata suami, ah jangan bikin aku takut, kata dia. Aku kenapa takut? Yalah. Halo, assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah sekarang hari ini alhamdulillah aku melanjutin cerita hijrah aku ya. Sekarang ini yang ke-8 kalau nggak salahnya. Nah kepada teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum, tolong subscribe dulu biar kita tetap bisa jalin tali silaturahmi. Nah mungkin teman-teman yang baru bergabung mungkin agak bingung juga ya, ini Teteh cerita apa sih gitu. Ini adalah cerita hijrah aku teman-teman, dari awal kita ketemu suami sampai titik sekarang ini gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat vlog sebelumnya ada di deskripsi ya, nanti teman-teman bisa diklik linknya. Nah waktu itu kan awal pertama di Belanda, nah aku kan pulang ke Indonesia ya. Nah dari sejak itulah aku berhijab teman-teman, walaupun waktu itu hijabnya itu nggak hijab syar'i gitu ya, biasa aja. Waktu pulang ke Indonesia teman-teman sempat kaget gitu ya, heh ini bener lo ya, kok kenapa pulang dari Belanda dibungkus kayak gini gitu, sampai ngeledekin kayak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apalah, aku ketawa aja ya. Iya nih, aku bilang gitu aja ya. Teteh, awas teteh, hati-hati ya. Nah setelah itu kan bulan apa ya, bulan Juni Juli Agustus aku di Belanda. September, Oktober, November, nah aku di Indonesia. Nah selama di Indonesia kan aku 3 bulan lagi baru aku bisa lagi apply visa berikutnya. Terus sebelum itu terus aku apply visa lagi dan alhamdulillah dapat lagi. Jadi aku bisa ke Belanda itu bulan Desember, Januari, Februari aku ke Belanda. Sampai jadi aku berangkatnya itu pertengahan Desember, Januari, Februari, Maret baru aku pulang lagi ke Indonesia gitu ya. Nah setelah itu kan siap-siap, alhamdulillah aku dapat lagi visa yang buat liburan ya. Untuk liburan pas mau Natal ya. Nah pas mau Natal aku, teteh awas tuh teteh, apa mau di mana? Mau di sini? Oke. Pas mau Natal teh berat teh ning ibu dak teh berat. Nah pas mau Natal, nah kita juga sempat jalan-jalan ke Jerman sama teman aku, jenguk dia gitu ya. Kita juga jalan-jalan ke pasar Natal gitu, pasar Natal gitu ya, karena kan mau Christmas juga. Oh setelah jatuh di holiday awal-awal holiday kan aku nggak terlalu banyak belajar bahasa Belanda ya, karena kan waktu itu lah nggak apa-apa lah, pertama kali ke Belanda aku keliling-keliling aja, maksudnya liburan aja gitu. Tapi yang kedua kalinya kan aku nggak mungkin juga kan holiday terus, kan nggak mungkin juga. Rencana di holiday liburan kali ini itu aku rencananya emang mau konsentrasi untuk belajar bahasa Belanda gitu ya, karena kan insya Allah sih nextnya aku mau pengen ambil ujian gitu. Yang ngebantu aku tuh alhamdulillah mertua bantu aku banget, sampai kan kalau misalkan suami kerja aku disuruhnya datang ke rumahnya sambil kita ngobrol-ngobrol, minum teh gitu ya. Terus sambil bantuin mertua juga, karena mertua itu barang-barangnya banyak banget, aku juga bantuin beliau ya, sambil ngepel, terus ngelapin gelas-gelas kaca gitu ya. Terus barang-barang dia aku rapi-rapihin ya. Nah udah gitu pas enaknya tuh pulangnya tuh dikasih duit. Kok dikasih duit sih? Ya ntar ini buat kamu. Jadi teman-teman, jadi setiap biasanya aku ke mertua itu satu kali apa 2 kali gitu ya. Nah biasanya tuh aku kesana itu dari jam 11 sampai suami pulang jemput aku di mertua gitu ya, sampai jam 5 gitu ya. Nah berarti aku lama ya, sekitar 5 jaman itulah di mertua ya. Nah biasanya itu 3 jam aku bersih rumahnya dia, 3 jam ngepel apa ya, terus rapi sama atau enggak di kebun gitu, rapiin kebun dia.
Nah 2 jam lagi kita belajar bahasa Belanda gitu ya, dia ngomong bahasa Belanda, terus kadang dia bercerita dalam bahasa Belanda, terus aku ngedengerin, aku nanyain apa artinya gitu kayak gitu ya. Nah pas pulangnya itu dikasih duit, aku pikir kok mama dikasih duit sih, kata ya itu buat kamu. Kok kenapa? Yalah kamu juga kan sini capek gitu ya, rapi-rapi gitu ya. Ya mama nggak usah, walaupun dah hati itu ya, ada ya udah namanya duit ya mau ya, tapi ya, nggak usah mama, kan nggak apa-apa. Jadi di Belanda waktu itu aku dikasihnya kayak 50 euro 60 euro, kadang tergantung berapa lama aku kerja gitu ya. Ternyata di sini tuh dikerja itu meskipun kita bersih-bersih itu dihargain per jamnya itu antara 10 sampai 15 euro teman-teman, kalau kita kerja di rumah gitu kan lumayan ya. Kalau aku misalkan 3 jam udah 45 euro gitu ya. Nah waktu itu jadi setiap aku ke sana pasti aku dikasih duit sama mertua gitu ya. Ya kita dikasih belajar juga, duit juga gitu. Ya. Nah kalau misalkan nggak ke mertua, aku di rumah sendirian belajar bahasa Belanda itu minimal 1 jam per hari. Belajarnya apa aja sih? Aku belajar ngedengerin, terus kita ngucapin, terus direkam, terus kadang tegestelling itu seperti kayak kebalikan gitu kayak panjang pendek, tinggi rendah gitu kayak gitu ya. Om ho om lah, apalagi lang kort, itu dalam itu tiap hari aku ngedengerin itu ya, belajar terus ya. Nah kalau suami sih udah ketawa aja ya, tapi kadang-kadang sih dia juga bantuin juga ya. Nah setelah itu tiba saatnya aku harus pulang, tapi sebelum aku pulang itu aku nggak head gitu ya, terus biasanya tuh head gitu ya, terus ya udahlah, mungkin emang sih waktu itu nggak curiga aku hamil gitu, emang biasanya juga kadang-kadang aku lewat gitu, kadang-kadang suka terlambat gitu ya. Terus pas mau aku bilang sama suami, kok aku nggak head ya, kata suami, jangan bikin aku takut, kata dia. Aku kenapa takut? Yalah belum siap, kamunya masih di Indonesia, aku di Belanda, kita kan belum ready juga, kamu juga belum ambil ujian kayak gitu ya, maksudnya belum ready lah, belum, kalau butuh baby dia takut banget gitu ya. Ya kamu kalau hamil emang mau diapain gitu, ya udahlah lihat aja nanti aja, tapi dia tuh gugup gitu, karena kan buat dia itu anak pertama gitu yang gugup gitu ya. Nah setelah itu kan aku pulang, seperti biasalah sedih gitu ya, nggak tahu lagi kapan, tapi emang kalau selagi aku belum bisa dapat visa untuk tinggal di Belanda, ya berarti aku tiap 3 bulan sekali aku ke Belanda gitu ya. Nah aku pulang, nah 2 minggu kemudian kok aku agak sakit gitu ya, sakit mual-mual gitu. Nah, aku cek, ternyata aku emang hamil. Nih waktu ini fotonya. Waktu itu aku udah hamil 8 minggu. Suami seneng tapi dia juga takut gitu ya, karena takutnya aduh gimana gitu, sedangkan kan kita belum prepare untuk visa apapun, belum prepare gitu ya. Sudah gitu udah, nah setelah aku tahu hamil kan aku harus kerja target itu, rasa udah siap untuk ikut ujian itu ya. Udah aku ikutin ujian, alhamdulillah lulus teman-teman, alhamdulillah ya. Nah itu kan udah itu kalau kita udah punya ujian ya udah lulus ya, itu waktunya itu 6 bulan untuk apply visa, itu 6 bulan. Tapi kita kan langsung ajuin visa untuk tinggal di Belanda gitu ya. Dan alhamdulillah prosesnya juga emang agak lambat ya. 5 bulan, dalam 5 bulan prosesnya itu 5 bulan. Dan suami juga find out aku juga bisa bawa anak-anak aku gitu dalam waktu sekaligus gitu aja. Dan alhamdulillah juga waktu itu juga kakak Ulpi itu umurnya 17 tahun, jadi bisa ikut sama aku gitu ya. Kalau umur 18 itu agak susah, dia harus apply sendiri gitu. Tapi untuk di bawah 18 17 itu masih bisa nempel sama aku gitu aja. Sama kakak Ulpi maunya gimana gitu. Aku sih pengennya sih ikut, kenapa nggak sekalian aja ikut, daripada nanti kamu misalkan kamu di Belanda, anak-anak di Indonesia pasti kan
kita minimal setahun sekali kita harus ke Indonesia gitu, dan itu cost money gitu, lebih mahal gitu ya. Dan kita juga harus tetap ngebiayain, mendingan kita sekalian aja bawa ke Belanda. Nah, itu aku lagi hamil, urus masalah ribet banget. Kalau misalkan ngurus sendiri aja itu ribet, apalagi bawa anak-anak. Kalian di Belanda, ke Belanda itu nggak sembarangan gitu ya, anaknya itu harus ada perizinan ayahnya gitu ya, semuanya tuh harus ada, sampai aku ke pengadilan ini ribet banget. Tapi alhamdulillah dalam waktu 5 bulan aku udah dapat visa untuk kita semuanya gitu, kita bisa pindah ke Belanda. Jadi alhamdulillah ini Agustus, aku masih ingat Agustus tanggal 6 kita semuanya ke Belanda, dan alhamdulillah penyambutan keluarga suami itu baik banget, dan kita disambut dengan bunga, dengan semuanya ya. Ini foto-fotonya. Itu hamil 7 bulan gitu ya, dan kita tinggal itu sama papahnya suami gitu, yang waktu kita di apartemen itu ya. Kamarnya cuman dibagi 2, aku kan kamarnya emang gede belang gitu ya, 3 meter kali 6 meter gede. Dan sekarang itu kan karena sama anak-anak, jadi anak-anak kita dipenggal sama lemari gitu, biar ada sekat lah gitu ya, ada sekat dipenggal sama lemari gitu ya. Nah, alhamdulillah ya kita udah tinggal di Belanda banyak banget adaptasi, terutama Keja ya. Keja itu anaknya kan, kalau misalkan waktu di Indonesia kan dia tidurnya tuh mau sama kita, mau sama saya, terus setiap ke WC pokoknya banyak banget ya, setiap ke WC pintunya harus dibuka. Kan di Belanda kan nggak boleh ya, maksudnya dibuka. Kalau di Indonesia kan begitu ya, jadi kadang semaunya gitu ya. Kalau di Belanda kan beda kultur adaptasi, tapi Keja langsung masuk sekolah. Kakak Ulpi juga langsung nyari sekolah buat dia dan masuk sekolah juga. Kalau Keja masuk SD di waktu itu ini ya SD kelas 4. Kalau di sini juga sama tingkat 4. Kalau di Indonesia dia ini masih kelas 1 naik ke kelas 2. Kalau di sini kan kelas 4 gitu, karena umurnya umur Keja itu segitu, di sini tuh kelas grup 4 gitu ya. Nah, ini fotonya waktu dari awal-awal masuk sekolah. Terus kakak Ulfi juga di sana, kita banyak banget adaptasinya buat anak-anak gitu ya. Nah, setelah itu kita kan berencana juga, kita kan mesti punya rumah sendiri gitu, nggak mungkin lah selamanya kita sama mertua gitu kan ya. Apalagi kita mau kedatangan baby juga ya, anak saya udah 2 gitu ya, udah penuh gitu ya, kasihan mertua maksudnya kan. Tapi kita juga di sana di apartemennya kita ikutan bayar juga sih tiap bulannya, terus kita ikut belanja bulanan kayak gitu, kita bagi-bagi gitu ya sama mertua. Nah, waktu itu kan aku hamil 7 bulan. Aku pikirnya aduh gimana kalau misalkan baby lahir terus aku nggak punya kamar baby, nggak punya apa-apa. Maklum di apartemen ya. Dalam jangka waktu 1 bulan, masya Allah, kita udah nemuin rumah di sini di Schoonhoven. Dan alhamdulillah kita juga nggak tahu ya bakal Schoonhoven itu kayak gimana. Cuman kita tuh pilihnya Schoonhoven pertama nggak jauh dari orang tua suami juga ya, dari papahnya cuma 5 km gitu ya. Dan Schoonhoven itu kalau ke papahnya kan berhamba, jadi dia agak istilahnya desa. Kalau Schoonhoven itu ada kotanya gitu, ada sentrum, ada pertokoan kalau di sini. Dan alhamdulillah dalam jangka 1 bulan kita udah dapat rumah dan bisa mengisi rumah. Prosesnya itu cepet banget ya, masya Allah ya. Kita juga dapat rumah sesuai dengan keinginan aku tuh pengen rumah itu yang emang agak luas ininya gardennya gitu, bisa anak-anak bisa main. Dan alhamdulillah kita dapetin rumah yang emang kalau ukuran rumah di sini lumayan gede gitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi selama ini jadi aku masih ingat pindah ke sini tuh Agustus, September, Oktober aku tinggal di sini tanggal 1 Oktober kalau nggak salah. Tanggal 1 Oktober aku pindah, dapat kunci ini nih. Ini fotonya.
Jadi selama ini aku kelas balik lagi ya kejadian-kejadian yang emang pernah kegagalan kita gitu ya. Terutama waktu kegagalan kita di ke Belgia itu aku benar-benar istilahnya hancur banget, bukan hancur ya, benar-benar terpuruk banget gitu ya, karena apapun segala kebayang lah waktu itu kita 6 bulan kerja keras capek ya, ternyata ini loh jawaban Allah gitu. Aku ngerasa waktu gagal itu aku ngerasa kok Allah ngebiarin aku kayak gini sih, kok aku ngebiarin, kok Allah kayaknya nggak sayang sama aku apa gimana. Tapi aku istighfar lagi ya, mungkin ini adalah jawaban dari Allah. Jadi Allah itu akan mengasihi kita tepat pada waktunya gitu teman-teman. Makanya teman-teman yang sekarang ini lagi terpuruk, belum dikasih rezeki, belum dikasih momongan, atau belum dikasih jodoh, tapi percayalah Allah pasti menyediakan rencana yang baik buat teman-teman. Jadi makanya bersabarlah. Dari aku juga, dari ini percayaan buat aku ya, kita bayangkan Allah itu maha pemurah, Allah lebih pemurah lagi. Kalau kita bayangkan Allah itu baik, Allah lebih baik lagi. Jadi gitu teman-teman. Jadi inilah jawaban dari Allah. Gagal aku di Belgia karena emang capek banget ya, maksudnya perjuangannya kayak gimana, tapi dapat jawaban yang lebih gitu ya. Kebayang nggak aku kalau di Belgia aku tetap sama keluarga suami jauh, sama keluarga sendiri jauh, sama anak jauh gitu ya. Kita tinggal di sana di Belgia tuh berdua aja gitu ya. Nah, kita digagalin sama Allah karena kamu itu nggak di Belgia tuh nggak bagus buat kamu di sana akan kesepian, akan gimana, kosnya akan tambah mahal karena kan suami kerja di Belanda gitu, jadi bolak-balik itu waktu juga. Mungkin Allah menggagalkan rencana aku sama suami, dan aku menyiapkanlah rencana yang lebih baik lagi gitu ya. Aku tinggal di Belanda dengan rumah yang emang dekat sama mertua, sama dekat sama anak bisa ke bawah. Terus dalam waktu yang baik pula aku hamil, dan waktu yang tepat waktu juga aku hamil disediain, maksudnya udah bisa nempatin rumah gitu ya. Jadi aku tuh pindah ke sini itu waktu aku 1 bulan sebelum hamil sama Kirana. Kebayang nggak teman-teman gimana kita bak-biknya ya, nyiapin rumah semuanya gitu. Udah alhamdulillah kita nyiapin rumahnya di sini. Nah, terus apalagi ya, pokoknya semuanya Allah rencanakan dengan terbaik, dengan dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Jadi kadang-kadang saya malu sama diri saya sendiri, kok saya sudah maafkan Allah, udah berprasangka jelek sama Allah gitu, padahal Allah itu menyiapkan yang terbaik buat kita gitu teman-teman. Nah teman-teman, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya, hikmahnya, dan banyak yang dari kejadian aku banyak yang belajar gimana sih sifat Allah itu, gimana ternyata Allah itu sayang banget sama umatnya selagi kita dekat sama Allah gitu. Kita dekat sama Allah, Allah lebih dekat sama kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi insya Allah semua perjalanan hidup saya itu ada manfaatnya gitu ya teman-teman. Nah sekian dulu vlog saya kali ini. Insya Allah kita ketemu di vlog berikutnya. Vlog berikutnya berarti insya Allah saya membicarakan tentang proses kelahiran Kirana di Belanda gitu ya. Kan buat aku kan pertama, jadi aku bisa membandingin, maksudnya bisa membedain gitu, membedakin gimana kelahiran di Indonesia sama kelahiran di Belanda. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nyimak vlog saya. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum. Keja apa? Kees heeft 2 keer film gekozen en ik heb nog 0 gekies. Wat? Maar Keja my bird itu Hamada. Keja ini Maar regan saya. Kees heeft een film gekozen en hij is afgelopen en nu heeft ze nog gereden. Keja ya mood bird, anders bunda Maar komen. Kees doet het niet. Keja sih Kiranan tuh, Dek. Kira kenapa dibuka teteh? Oh. Keja si Kirana tuh, Dek. Nah, halo teman-teman. Aku Kirana. Amada. Halo teman-teman. Kirana lagi sedih. Kirana tidak bisa nonton TV sama Keja. Ini belum tahu. Nah, Amada. Keja my bird gitu. Tadi lek di sekolah teh. Mama,